Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep riba dan bunga dalam Islam. Yang pertama, pengertian dari riba. Dari dulu hingga saat ini, hubungan antara umat Islam dengan bank konvensional tidak dapat dihindari. Sebab umat Islam masih ada beberapa yang menggunakan sistem bunga, seperti simpan pinjam pada bank, penggadaian, koperasi, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba adalah sebagian kegiatan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi. Riba sendiri mempunyai makna tambahan. Jadi, riba itu adalah bertambahnya harta dari harta pokoknya, yang mana hal itu bertentangan dalam Islam. Yang kedua, jenis atau macam-macam riba. Riba dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis karena adanya penundaan pembayaran. Yang kedua adalah riba qardi, adalah meminjamkan uang atau barang dengan syarat ada keuntungan dari orang yang meminjam. Yang ketiga, riba fadli, adalah tukar menukar atau jual beli barang sejenis namun kualitas dan kuantitasnya berbeda, dengan syarat barang yang ditukarkan adalah jenis barang yang termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang terakhir adalah riba yad, adalah jual beli atau tukar menukar antara penjual dan pembeli yang berpisah sebelum serah terima barang atau sebelum adanya kesepakatan. Akan menjelaskan tentang pengertian bunga, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang macam-macam bunga. Jadi untuk pengertian bunga sendiri, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dan di muka. Adapun pengertian dari bunga menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Yang kedua, menurut Muhammad 2001, sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank, dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, nasabah yang memperoleh pinjaman. Yang ketiga adalah bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang diambil oleh bank atas hutang. Itu dikemukakan oleh Sumitro 2004 titik berganda 32. Setelah saya menjelaskan pengertian dari bunga, saya juga akan menjelaskan macam-macam bunga. Jangan salah guys, bunga yang saya jelaskan bukan bunga yang ada di taman atau ada di halaman rumah kalian, tapi bunga yang saya jelaskan adalah bunga yang ada di dalam akuntansi. Jadi, bunga yang pertama adalah bunga simpanan. Yang kedua adalah bunga pinjaman. Jadi, saya tidak hanya menjelaskan apa itu bunga simpanan, apa itu bunga pinjaman, saya juga nanti akan menjelaskan perbedaan dari bunga simpanan dan bunga pinjaman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah, seperti contohnya jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua, itu bunga pinjaman. Jadi bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh para nasabah kepada bank sebagai contoh bunga kredit. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama atau faktor utama biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Jadi saya juga tadi mengatakan bahwa saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan merupakan dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah
sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi. Contohnya, seandainya bunga simpanan lebih tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruhi, ikut naik. Begitupun sebaliknya. Saya Dian Ananda akan menjelaskan perbedaan bunga dengan riba. Pengertian bunga adalah sebuah tambahan pada transaksi pinjaman uang yang dapat dihitung, terutama pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat dari pinjaman. Sedangkan riba adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemerasan. Riba di dalam Al-Quran dapat diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Menurut Muhammadiyah, bunga bank dikatakan haram apabila mengarah kepada pemerasan terhadap debitur. Kalaulah bunga bank milik negara adalah halal, karena tidak terdapat sebab, maka bank milik swasta pun selama praktik operasionalnya tidak ada ilat atau sebab tersebut, dapat dinyatakan hukumnya halal. Selanjutnya yaitu mengenai larangan riba. Riba merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Larangan tersebut terdapat dalam Al-Quran pada 4 kali penurunan wahyu yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama yaitu dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39, yang kedua dalam Quran Surat An-Nisa ayat 161, yang ketiga dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130-132, dan yang keempat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-281. Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada Al-Quran, tetapi juga hadisnya. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut yang telah digariskan melalui Al-Quran, di mana pelarangan riba dalam hadis lebih terperinci. Salah satu hadis yang menjelaskan mengenai riba yakni diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Bayaran harus dari tangan ke tangan. Barang siapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama salah." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, pendapat ulama tentang bunga dan riba. Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 memutuskan, yaitu yang pertama, 1. Riba hukumnya haram dengan nas syarih Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, bank dengan sistem riba hukumnya haram, dan bank dengan tanpa riba hukumnya halal. Yang ketiga, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musyahibat. Dan yang keempat, menyarankan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Riba dalam perspektif ekonomi. Prinsip dasar perbankan syariah. Bank syariah memiliki fungsi intermediari. Satu sisi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, dan sisi lain menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip titipan atau simpanan atau wal-wa'diyah. Wal-wa'diyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau profit sharing. A. Al-mudharabah. Pola transaksi al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.
Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah ditetapkan pada tabungan dan deposito, sedangkan sisi pembiayaan, al-mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal dan pembiayaan investasi. Al-musyarakah. Al-musyarakah diimplementasikan pada perbankan syariah untuk pembiayaan investasi dan modal kerja. C. Al-murabahah. Aplikasi al-murabahah pada bank syariah adalah pada saat pembiayaan. Dalam hal ini, bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pegadaian. Misalnya pada saat kita akan menggadaikan suatu barang atau surat berharga seperti surat tanah. Nah, pada saat kita akan menebus surat tersebut atau barang tersebut itu, biasanya pegadaian akan menambahkan biaya administrasi dan bunga. Nah, itu termasuk riba. Yang kedua ada pinjaman bank. Misalnya pada saat kita meminjam uang ke bank konvensional, dalam jangka waktu 1 tahun kita akan mengembalikannya, tetapi biasanya juga bank konvensional itu akan menambahkan bunga pada setiap angsurannya. Jadi pada hingga jatuh tempo, biaya yang kita bayarkan, jumlah yang kita bayarkan itu akan melebihi jumlah pokoknya. Nah, jumlah lebih itu yang termasuk riba. Yang ketiga ada transaksi jual beli. Contohnya kita mempunyai 4 kg beras dengan kualitas baik, lalu ditukarkan dengan 5 kg beras yang kualitasnya kurang baik. Nah, itu termasuk riba karena walaupun itu sejenis tetapi itu tidak setara, karena yang satu berkualitas baik, yang satu berkualitas kurang baik. Nah, yang terakhir yaitu ada kredit kendaraan bermotor. Nah, contohnya pada saat kita membeli kendaraan bermotor yang secara kredit, nah itu biasanya penjual akan menambahkan biaya administrasi juga bunga. Lalu kok terdapat juga konsekuensi penyitaan apabila kita tidak bisa membayar cicilan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang solusi pengganti sistem bunga atau riba dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, atau biasa juga disebut dengan mudharabah. Mudharabah terjadi apabila adanya kerjasama di dalam usaha yang melibatkan dua pihak. Yang pertama, pihak sebagai pengelola usaha dan pihak sebagai pemberi modal. Apabila usaha tersebut mengalami keuntungan, maka hasil akan dibagi secara sistem bagi hasil. Dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh si pemilik modal selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian si pengelola. Tetapi apabila kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola ikut bertanggung jawab. Dengan demikian, menggunakan sistem mudharabah atau bagi hasil mampu menjamin keadilan dan tidak adanya pihak yang tereksploitasi. Dengan menggunakan sistem bagi hasil ini juga dapat mensamaratakan dan kebersamaan dalam tatanan ekonomi. Jadi, kesimpulannya adalah konsep bunga dan riba dalam perspektif Islam mempunyai persamaan, bahwa bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi, sedangkan riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Jadi lebih baik kita menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah agar terbagi rata dan tidak ada yang tereksploitasi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.